Para mahasiswa yang saya banggakan, selamat berjumpa kembali dengan mata kuliah Bahasa Indonesia pada pertemuan yang keempat. Pada kali ini materi kita adalah bentuk dan pilihan kata. Kata adalah satuan bahasa yang dapat berdiri sendiri, terjadi dari morfem tunggal, misalnya kantor, rumah, datang, atau gabungan morfem, misalnya pejuang, Pancasila, Maha Kuasa. Yang kedua, bentuk kata. Bentuk kata itu yang pertama kata dasar, yang kedua kata berinduan atau kata turunan atau kata bentukan. Pembentukan kata. Proses pembentukan kata dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. 1. Pengimbuhan. 2. Penggabungan kata dasar dan kata dasar. 3. Penggabungan unsur terikat dan kata dasar. 4. Pengulangan. Dan 5. Pengakroniman. Yang pertama, pengimbuhan. Ada beberapa imbuhan, yaitu awalan, sisipan, akhiran, gabungan dari awalan dan akhiran. Imbuhan yang di depan namanya awalan atau prefix, yang di akhir namanya sufiks atau akhiran, yang di tengah namanya infiks. Gabungan serentak disebut dengan konfiks. Contoh awalan: meng, se, di, ber, peng, ter. Contoh katanya: menulis, menghitung, setara, setarik, 100, ditulis, diambil, bersama, bersatu, bercerai, mengenal, petarung, terbaik, terjatuh, tersandung, dan tersayang. Sisipan contohnya l, em, er. Ini adanya di tengah kata. Geligi, ini sebenarnya kata awalnya adalah gigi. Lelaki, kata dasarnya laki. Kemudian telunjuk, kata dasarnya tunjuk. Gemetar, getar. Gemuruh, guruh. Jemari, jari. Gerigi, gigi. Akhiran ada an, i, dan kan. Contohnya jemuran, cucian, setrikaan, makanan. Gerakkan, ini untuk kan ya. Masukkan, akhiri, warnai, sudahi, sakiti. Kemudian gabungan atau imbuhan serentak. Kean, mengan, mengkan, pengan, dan beran. Kesakitan, keindahan, kean, kemudian yang mengan, mengkan, menyakitkan, meramaikan. Kemudian yang pengan, perasaan, pengorbanan. Yang beran, berlawanan, bersentuhan. Penggabungan kata dasar dan kata dasar. Wajib kata dasar, pajak kata dasar, digabung menjadi wajib pajak. Pecah belah, pecah belah. Tanda tangan, tanda tangan. Ini kata dasar dua-duanya. Lipat ganda, lipat ganda. Penggabungan unsur terikat dan kata dasar. Unsur terikat yang ada dalam bahasa Indonesia contohnya ada pra, swa, pasca, sub, non, multi, tuna, maha, antar, dan nara. Contohnya, jadi gabungan itu harus, unsur terikat itu harus melekat pada kata dasar yang di depannya. Kata dasar, ini kata dasar. Prasejarah, swadaya, pasca sarjana, pasca panen, subsektor, non formal, multilateral, tunakarya, mahasiswa, antar kota, narapidana, narahubung, dan narasumber. Itu contoh penggabungan kata dari unsur terikat dan kata dasar, itu wajib digabung. Kemudian pengulangan, kata yang berasal dari pengulangan itu tanda, diulang dari tanda-tanda. Lari-lari, kejar, berkejar-kejaran, tolong menolong, tembakan, tembak menembak, tanam tanaman, rumah. Pengulangan kata dasar.
kata yang berasal dari pengakroniman. Nah, pengakroniman ini tidak ada standar pembakuan harus huruf awalnya dulu atau apa dulu, itu tidak ada. Jadi biasanya mempertimbangkan unsur efonik yang pernah saya sampaikan pada kesempatan yang lalu. Misalnya laser itu diambil dari kata huruf depannya, radar itu dari radio detecting and training, bandara, silang, satpam. Kata serapan. Kata serapan adalah kata yang diserap dari bahasa lain berdasarkan kaidah bahasa Indonesia. Ini pada pertemuan yang lalu saya sampaikan, misalnya kata serapan yang berasal dari penyesuaian ejaan, dari transaction menjadi transaksi, penerjemahan atau pemadanan. Up to date diterjemahkan menjadi mutakhir, briefing diterjemahkan atau dipadankan dengan taklimat. Pengambilan secara utuh ya, penyerapan pengambilan secara utuh atau adopsi penuh, yaitu bank opname transfer. Ini diadopsi penuh, diambil sempurna, penyerapan sempurna. Daftar kata serapan hasil penerjemahan ya. Ada konfigurasi, senarai, dana utang, bandara, penyuntingan, mapan, pengampunan pajak, lindungan pajak. Pilihan kata atau diksi. Kita lanjutkan pada berikutnya, yaitu pilihan kata atau diksi. Kriteria pemilihan kata. Ketika kita mau membuat kalimat, tentu kita dihadapkan pada pemilihan kata. Kata-kata mana yang sesuai dengan konteks kalimatnya. Pada pemilihan kata, kita harus mempertimbangkan ketepatan, kebenaran, kehematan, dan kelaziman. Jadi tidak serta-merta kita bisa menempatkan satu kata tertentu pada konteks tertentu. Pasti kita mempertimbangkan 4 hal ini. Ketepatan memilih kata. Syarat ketepatan memilih kata, yang pertama menguasai kosakata, memahami makna kata secara tepat. Contohnya penggunaan kata acuh. Ya, kadang-kadang kita masih rancu penggunaan kata acuh dengan kata abai. Kita beri contoh. Karena mengacuhkan petunjuk panitia, banyak peserta tidak dapat menyelesaikan lomba. Acuh itu sama dengan peduli. Karena mengabaikan petunjuk panitia, banyak peserta tidak dapat menyelesaikan lomba. Abai itu sama dengan lalai atau tidak memedulikan. Karena melalaikan petunjuk panitia, banyak peserta tidak dapat menyelesaikan lomba. Karena memedulikan petunjuk panitia, jadi kalimat yang pertama itu tidak tepat. Contoh berikutnya, kata geming ya, kata bergeming. Meskipun diprotes para pemain, wasit tetap bergeming. Bergeming sama dengan tidak bergerak sedikit pun. Meskipun diprotes para pemain, wasit tidak bergeming. Tidak bergeming berarti tidak bergerak. Yang kedua, dapat membedakan makna denotasi dan makna konotasi. Dia menanam bunga di halaman rumahnya, ini makna denotasi. Dia memang menjadi bunga di kampungnya, itu makna konotasi atau makna tautan, makna tidak seperti makna yang ada di dalam kamus. Johnny dibawa ke meja hijau. Meja hijau itu dipakai untuk bermain tenis meja. Jadi dua kata itu mempunyai makna yang berbeda, disesuaikan pada atau menyesuaikan konteks kalimatnya. Jadi dalam pemilihan kata hal-hal seperti itu bisa dilakukan. Anda bisa membuat contoh sendiri, misalnya kata menahkodai. Silakan membuat kalimat dengan kata menahkodai secara makna denotatif dan makna konotatif ya. Misalnya menahkoda itu ada dalam kehidupan rumah tangga atau yang makna sebenarnya ada di dalam dunia perkapalan misalnya.
jembatan, syarat, muahaf, itu Anda bisa coba sendiri. Pemilihan kata juga dapat dilakukan dengan membedakan bentuk yang bersinonim. Ya. Kata-kata yang bersinonim ini tidak selalu bisa ditempatkan pada konteks yang sama dalam sebuah kalimat. Misalnya kata besar, kata agung, kata raya, dan akbar itu kata yang bersinonim, tapi tidak bisa empat kata itu ditempatkan pada konteks yang sama. Misalnya ada kata jalan besar, tidak ada kata jalan agung, tapi ada jalan raya, tidak ada jalan akbar. Masjid misalnya ada masjid agung, masjid besar, tapi tidak ada masjid raya. Seperti itu. Kata mati, wafat, meninggal, mangkat, tewas, mampus, kubur, pulang ke rahmatullah, ini juga kata-kata yang bersinonim. Jadi penempatan kata-kata itu bergantung pada konteks kalimatnya. Ketika untuk binatang mungkin kita menggunakan kata mati, ya. Tapi untuk orang-orang tertentu, misalnya pahlawan, kita menggunakan kata gugur. Cahaya, sinar, dan nur sama seperti itu. Nah, dalam pemilihan kata ini kita juga harus dapat membedakan kata-kata yang mirip ejaannya. Antara intensif dengan insentif itu maknanya berbeda. Silakan Anda cek di KBBI. Sehingga ketika menempatkan dalam sebuah konteks itu pun juga harus disesuaikan. Syarat dan syarat itu maknanya berbeda. Sah dan syah ini sangat mirip, ya, tapi ini maknanya berbeda, dan ketika ditempatkan dalam sebuah konteks pun akan membentuk makna yang berbeda. Kurban dengan korban, lulus dan lolos, masa yang S-nya 1 dengan masa yang S-nya 2 itu maknanya berbeda, tapi itu mirip. Ya, kalau yang pengucapannya mirip, misalnya bank yang berarti tempat menyimpan uang, dan bank yang berarti kakak misalnya. Silakan dicek makna kata-kata tersebut dalam KBBI sehingga kalian bisa membuat kalimat sesuai dengan konteksnya. Nah, dalam pemilihan kata itu juga kita harus dapat memakai kata penghubung yang idiomatis. Idiomatis ini artinya pasangan yang sudah tetap, ya, pasangan yang memang itu pasangannya itu. Misalnya yang pertama antara dan. Yang betul antara dan misalnya antara si A dan si B, atau antara A dengan B. Yang benar adalah yang A, yaitu antara A dan B. Jadi ketika muncul kata antara, pasangannya adalah dan. Itu namanya penghubung yang idiomatis. Kalau muncul kata antara, pasangannya pasti dan. Jadi jika ada soal, misalnya ada pilihan ganda, yang satu antara dan, yang satu antara dengan, berarti yang dipilih adalah antara titik-titik dan titik-titik. Kemudian pasangan berikutnya, ketika muncul kata tidak, maka pasangannya adalah tetapi. Ya. Penandanya adalah kata kerja, pengikutnya adalah kata kerja. Ya. Misalnya tidak makan tetapi minum. Jadi ketika muncul tidak, koma, sebelum tetapi itu koma, baru pasangannya tidak makan tetapi minum. Dia tidak makan, koma, tetapi minum. Kemudian pasangan idiomatis berikutnya adalah bukan, melainkan. Jadi kalau bukan itu pasangannya melainkan, ya. Ini cirinya adalah diikuti kata benda. Bukan apel, melainkan jeruk. Jadi yang sering rancu adalah tidak dan melainkan, bukan dan tetapi. Sementara sudah diatur bahwa kata tidak itu pasangannya tetapi dan bukan itu pasangannya melainkan, dan penandanya adalah kata kerja dan kata benda. Kemudian yang berikutnya dapat membedakan kata umum dan kata khusus.
Kata umum misalnya ada kata bunga, ikan, unggas, itu termasuk kata umum. Kemudian kata khusus dari kata-kata tersebut, misalnya kalau bunga, kata khususnya ada melati, subordinat ini istilahnya, mawar, kenanga, dahlia. Kalau ikan ada mujair, gurame, lele. Kalau unggas ada ayam, itik misalnya, seperti itu. Dalam kata mawar atau melati sudah mengandung makna bunga. Yang efektif adalah saya membeli bunga, bukan saya membeli bunga melati, tapi yang betul saya membeli bunga atau saya membeli melati. Dapat membedakan makna keseluruhan dan makna bagian. Nah, kalau tadi umum dan khusus, sekarang keseluruhan dan bagian. Pohon, bagian dari pohon itu ada batang, akar, daun, dahan, dan ranting. Tubuh itu ada kepala, badan, tangan, dan kaki. Bagian dari kepala, dari keseluruhan kepala itu ada mata, rambut, telinga, hidung, pipi, bibir, mulut, dan dahi. Jadi contoh kalimatnya, contoh pemakaian kalimat yang tidak cermat, biasanya kita sering mendapatkan kalimat misalnya, angin ribut itu menumbangkan pohon-pohon besar di jalan protokol. Padahal yang ada di jalan protokol itu bukan pohon-pohonnya, tapi hanya ranting atau dahan yang berserakan. Jadi seolah-olah pohonnya yang tumbang. Selanjutnya kita harus dapat membedakan bentuk yang mirip ya. Ini juga silakan dicek di KBBI, penguji dan penguji. Nah, kalau penguji itu orang yang menguji, kalau penguji orang yang diuji. Penyuluh dan pesuluh. Penyuluh itu orang yang menyuluh dan pesuluh orang yang disuluh. Penatar orang yang menatar dan petatar orang yang ditatar. Penggunaan kata dan lain-lain dan sebagainya dan seterusnya yang sangat mirip, sementara ini mempunyai tugas masing-masing. Kapan kita menggunakan dan lain-lain yang disingkat DLL, kapan menggunakan DSB, dan kapan menggunakan DST. Ungkapan dan lain-lain bermakna penghubung satuan ujaran yang berbeda, beragam, atau tidak sama. Contoh, asap tebal itu selain berasal dari hutan yang terbakar, juga berasal dari kendaraan motor, cerobong pabrik, dan lain-lain. Jadi antara kendaraan bermotor dan cerobong pabrik itu hal yang berbeda. Kita bandingkan dengan dan sebagainya, DSB. DSB titik digunakan untuk menyatakan perincian lebih lanjut yang bentuknya sejenis. Contohnya, hadiah yang diperebutkan dalam sayembara itu adalah televisi, radio, video, dan sebagainya. Nah, antara televisi dan radio itu sejenis. Baru kalau mau berikutnya adalah dan sebagainya. Ibu membeli cabai, garam, bawang merah, dan sebagainya. Kemudian penggunaan dan seterusnya, DST titik. Penggunaan dan seterusnya berarti selanjutnya atau berikutnya atau sejak kini dan selanjutnya. Perincian yang berurutan ya, dan seterusnya itu ya berarti seterusnya masih berurutan. Contohnya, para siswa diminta mempelajari buku matematika bab 1, 2, ketiga, dan seterusnya. Jadi itu berurutan. Nah, yang tidak boleh digunakan adalah dan lain sebagainya, DLS. Ini rancu atau salah. Jadi jangan sampai kita menggunakan kata dan lain sebagainya. Yang bisa kita gunakan DLL titik, DSB titik, dan DS titik. Kemudian dalam pemilihan kata kita juga biasanya dapat menggunakan bentuk eufemisme.
Eufemisme adalah ungkapan yang lebih halus sebagai pengganti ungkapan yang dirasakan kasar, yang dianggap merugikan atau tidak menyenangkan. Misalnya kata waria itu untuk mengganti kata banci, pramuwisma untuk mengganti kata pembantu, tunanetra untuk mengganti kata buta, ke belakang untuk mengganti buang hajat, suami istri untuk mengganti kata laki bini, kemudian tunasusila untuk mengganti kata pelacur, diamankan untuk mengganti kata ditahan, dirumahkan untuk mengganti kata dipecat, ekonomi lemah untuk mengganti kata miskin, rawan pangan untuk mengganti kata kelaparan. Jadi ini biasanya kita dianjurkan untuk menggunakan kata-kata yang seperti itu, panti beredar dan sebagainya. Aspek berikutnya adalah aspek kebenaran. Aspek kebenaran dalam pemilihan kata berkenaan dengan pembentukan kata, yaitu pengimbuhan kata, bentuk berpasangan, dan bentuk baku dan tidak baku. Pembentukan kata ada pengimbuhan, ini yang sudah pernah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya terkait dengan kata yang berkonsonan awal KPTS. Ya, ini yang harus luluh ya. Ini kita lihat contohnya sepintas, meng dengan posisi memosisikan dan seterusnya, meng dengan kawal, mengawal. Nah, kemudian yang kristal, mengkristal, pasang, memasang, produksi, memproduksi, mengklasifikasi. Jadi kalau ada konsonan rangkap itu tidak luluh ya. Yang luluh itu yang hanya konsonan tunggal. Tawar menawar, transfer mentransfer, sadap menyadap, struktur menstrukturkan. Sukses bukan menyukseskan tapi bukan mensukseskan tapi menyukseskan. Nah, ini yang sering terjadi kita temukan, misalnya calon, C ya, huruf C, itu tidak luluh. Dengan calon itu tidak menyalonkan tapi tetap mencalonkan. Ya, cangkul tetap mencangkul bukan menyangkul, mencintai bukan menyintai, mencibir bukan mencibir. Jadi kita lihat huruf pertama pada kata tersebut. Suci tetap mencuci, mencoba, mencukupi, mencium, mencanangkan bukan menyenangkan. Proses pembentukan kata dari kata berimbuhan. Misalnya kata dasarnya kata tulis, kegiatan atau tindakannya menjadi menulis, proses atau cara perbuatan penulisan. Jadi penulisan itu adalah perbuatan menulis. Ya, tindakannya menulis. Penulisan itu perbuatan menulis. Kemudian pelakunya adalah penulis, hasilnya adalah tulisan. Ya, ini proses pembentukan kata dari kata yang berimbuhan. Contoh berikutnya misalnya bayar. Kegiatan atau tindakannya membayar. Proses atau caranya pembayaran. Jadi pembayaran itu proses membayar. Yang melakukan adalah pembayar, hasilnya adalah bayaran. Salin, tindakannya menyalin, prosesnya adalah penyalinan, proses menyalin, pelakunya penyalin, dan hasilnya salinan. Jadi hasil itu bentuknya seperti itu. Ada tulisan, bayaran. Tulisan itu hasil menulis, bayaran hasil membayar, salinan hasil menyalin, catatan hasil mencatat, tagihan hasil menagih, setoran hasil menyetorkan. Imbuhan plus kosa kata dasar berkonsonan rangkap, ini yang tadi sudah saya sampaikan.
Imbuhan plus kosakata dasar bersuku kata satu ini juga pernah kita bahas. Bom, mengebom, pengebom ini orangnya, pengeboman itu prosesnya sama, tes, mengetes itu tindakannya, pengetesan itu prosesnya, pengetes itu orangnya. Nah, ini juga proses pembentukan kata. Misalnya kata ubah itu bisa menjadi mengubah, bisa menjadi perubahan. Bentuk turunan berikutnya dari ubah mengubah adalah pengubahan, ubah berubah menjadi perubahan. Jadi perubahan itu berasal dari berubah. Lindung, melindungi, berlindung. Dari kata lindung, melindungi, pelindungan. Lindung, berlindung, perlindungan. Jadi proses pembentukan katanya seperti itu. Henti, menghentikan, penghentian. Ini sama dengan yang tadi ya, kata dasar, perbuatan, pelaku, proses, dan hasil. Kata dasarnya ubah, perbuatannya mengubah, pelakunya pengubah, prosesnya pengubahan, hasilnya ubahan. Ini sama. Lindung, melindungi, pelindung, pelindungan, dan lindungi. Sementara kalau ubah, ketika berubah di situ tidak muncul pelaku. Kalau dalam kata lindung, melindungi itu pasti ada pelakunya ya. Mengubah itu pasti ada pelakunya yang mengubah. Proses pengubahan itu proses mengubah. Kalau berubah itu tidak ada pelakunya. Berlindung itu juga tidak ada pelakunya. Tapi kalau melindungi itu pelakunya adalah pelindung. Henti, kalau menghentikan itu ada pelakunya yaitu penghenti. Tapi kalau ketika menjadi berhenti itu tidak ada pelakunya. Nah, ini ada bentuk berpasangan. Yang namanya bentuk berpasangan ini wajib muncul dua kata itu. Jadi dua kata itu adalah bentuk yang memang berpasangan. Ketika ada kata sehubungan itu wajib muncul kata dengan, sehubungan dengan, sesuai dengan. Bukan sesuai putusan presiden, tapi sesuai dengan putusan presiden misalnya. Bertepatan dengan, sejalan dengan, terdiri atas, terjadi dari, disebabkan oleh, berbicara tentang. Kalau ada berbicara, berikutnya ada tentang ya. Pak Lurah berbicara tentang wabah corona misalnya. Bukan Pak Lurah berbicara wabah corona, tapi berbicara tentang, bergantung pada. Misalnya percepatan masa pandemi ini bergantung pada kesadaran masyarakat. Kemudian konstruksi yang berpasangan. Nah, konstruksi yang berpasangan ini ketika muncul kata tidak hanya, ini dalam konteks kalimat, tidak hanya titik-titik, koma, tetapi juga, ya kan? Tidak muncul tetapi, bukan munculnya melainkan juga itu ya. Dan titik antara titik-titik dan titik-titik. Baik titik-titik maupun titik-titik. Baik A maupun B. Nah, itu pasangannya seperti itu. Demikian titik-titik
sehingga titik. Sedemikian rupa titik-titik sehingga titik-titik itu pasangan. Apakah titik-titik atau titik-titik? Apakah A atau B yang kamu pilih misalnya? Entah titik-titik, entah titik-titik. Ini atau kecil. Jangankan A, dia pun titik-titik itu titik masalah. Penggunaan kata di mana yang kadang-kadang kita temukan dalam percakapan yang tidak tepat, ya. Kata di mana tidak digunakan dalam kalimat pernyataan. Jadi kata di mana itu digunakan pada kalimat pertanyaan. Di mana rumahmu? Misalnya, dia tinggal di mana? Itu kalimat pertanyaan, bukan kalimat pernyataan. Sering kita temukan seperti itu. Contohnya, kemarin terjadi kebakaran di mana menelan korban 5 orang. Nah, seperti itu. Yang mana juga, kalau yang mana itu biasanya digunakan untuk menanyakan pilihan, yang mana yang kamu sukai misalnya. Kadang kita menjumpai kalimat, kemarin terjadi kebakaran yang mana menelan korban banyak orang misalnya. Jadi penggunaan kata di mana dan yang mana itu harus tepat. Kata suatu dan sesuatu, ya. Penggunaan kata sesuatu itu tidak diikuti kata benda. Membayar sesuatu. Tapi kalau kata suatu diikuti kata benda. Suatu waktu misalnya, suatu hari misalnya. Kata dari dan daripada. Dari menunjukkan asal, ya. Ina berasal dari Medan misalnya. Kalau ini terbuat dari emas. Kata daripada menunjukkan perbandingan, dia lebih cantik daripada kakaknya. Penggunaan kata pukul dan jam. Pukul itu sebagai penanda waktu, kalau jam itu sebagai penanda benda. Ya kan, hari ini kita kuliah pukul 10 misalnya. Kemudian kalau jam itu penanda jarak juga bisa, ya. Perjalanan antara Jakarta Bandung dapat ditempuh dalam waktu 2 jam, atau benda juga bisa, ya. Harga jam itu sangat mahal misalnya. Ini kata baku dan tidak baku sudah pernah kita bahas, mungkin kita lewatkan saja. Analisis, analisa, jadwal ini bisa dibaca sendiri. Menaati, mentaati, kemudian terampil dengan terampil, itu kata-kata baku dan kata-kata yang tidak baku. Ini sama, masih kata baku dan tidak baku, bisa dibaca sendiri. Kompleks, ambulans, Februari, frekuensi, hakikat, risiko, karier, kaidah, metode, dan member. Nah, dalam pembentukan kalimat atau pembentukan kata dalam kalimat itu kita juga harus memperhatikan unsur kehematan, ya. Bentuk bersinonim tidak digunakan dalam satu kalimat. Contoh, agar dan supaya itu sinonim, sama dengan agar sama dengan supaya, jadi gunakan salah satu. Intinya ini gunakan salah satu. Agar atau supaya, adalah atau merupakan, lalu atau kemudian, demi dan untuk itu gunakan salah satu, tersebut di atas gunakan salah satu, sebab karena gunakan salah satu, sangat titik-titik sekali itu gunakan salah satu, ya. Itu maknanya sama. Sangat cantik dengan cantik sekali itu sama. Sejak dari itu juga gunakan salah satu. Penggunaan subjek ganda dalam kalimat majemuk, subjek yang sama tidak disebutkan semuanya. Majemuk setara misalnya, Amin belajar matematika sebelum Amin mengantar adiknya ke sekolah. Jadi kata Amin yang satu itu dilesapkan. Jadi ketika nanti ada
soal, kemudian ada subjek ganda seperti itu, maka perbaikannya adalah hilangkan salah satu, mana yang lebih pas. Kadang-kadang bisa yang depan dihilangkan, kadang-kadang bisa yang di tengah. Dalam sebuah kalimat penyebutan makna khusus tidak perlu disertai penyebutan makna umum. Ya, ini tadi sudah disebutkan, kalau sudah menyebut kata mawar itu tidak perlu menyebutkan kata bunga. Kata mawar itu pasti bunga. Kemudian dalam pemilihan kata ini kita juga harus memperhatikan kelaziman ya. Kelaziman itu kebiasaan yang digunakan. Kelaziman gramatikal misalnya, secara tata bahasa benar tetapi tidak lazim. Contohnya, kata jaksa besar secara tata bahasa benar tetapi tidak lazim. Yang lazim adalah jaksa agung. Nah, jaksa besar ini tidak lazim. Meskipun secara tata bahasa itu ada benar tetapi tidak lazim, karena yang lazim adalah jaksa agung. Kelaziman temporal, kelaziman menurut waktu atau masa. Jadi kalau kita membuat sebuah kalimat, kita juga memperhitungkan atau mempertimbangkan kelaziman temporal sebuah kata. Ada kata yang sudah tidak lazim digunakan saat ini, atau kata itu digunakan pada saat ini, tapi kita membuat kalimatnya dalam konteks masa lalu, ya. Contohnya misalnya kita saat ini sedang berbicara tentang wabah corona misalnya, kemudian kita membuat kalimat pada tahun 1950 terjadi wabah corona misalnya. Itu kan secara temporal tidak pas seperti itu, karena corona baru muncul pada saat ini. Jadi ketika kita membuat sebuah kalimat, kita tuh juga perlu mempertimbangkan hal itu. Kata hamba misalnya yang bermakna saya, lazim digunakan pada masa lalu kata hamba, tapi ketika digunakan pada saat ini menjadi tidak tepat. Misalnya hamba mohon maaf, itu tidak tepat meskipun kata hamba itu ada. Kemudian kelaziman geografis, kelaziman menurut daerah. Nah, di Indonesia itu ada satu daerah yang merasa tidak lazim kata-kata tertentu digunakan, ya. Meskipun di daerah lain kata-kata tersebut digunakan. Kata betina misalnya, kata betina lazim digunakan di Sumatera bagian selatan untuk mengacu pada perempuan, tapi tidak lazim digunakan di daerah Pulau Jawa, ya. Kata betina untuk orang, tapi di sini biasanya kata betina digunakan untuk binatang. Kemudian kata maaf misalnya kata bujur misalnya, itu di daerah tertentu tidak apa-apa, tapi di daerah yang lain itu menjadi tidak lazim. Berikutnya adalah kesalahan pembentukan dan pemilihan. Kesalahan yang pertama ada peluluan bunyi C, ya, tadi sudah saya sampaikan di depan juga. Misalnya kata yang berawalan konsonan C, ya, itu harusnya tidak luluh, tapi yang terjadi sering luluh, ya. Menyicil harusnya mencicil. Kemudian penyengauan kata dasar ini juga apa artinya tidak tepat. Misalnya mandang, ngail, ngantuk, ini tidak baku, ya. Nabrak, nanam untuk menanam, nulis untuk menulis, cubit untuk mencubit, ngepung untuk mengepung, dan selanjutnya. Kemudian kesalahan yang berikutnya awalan ke yang keliru. Misalnya kata ketabrak pada kalimat pengendara motor itu meninggal karena ketabrak oleh Metro Mini. Yang betul adalah pengendara motor itu meninggal karena tertabrak, ya. Penggunaan awalan ke yang keliru. Ketabrak, ketawa misalnya, yang betul adalah tertawa. Kebawa misalnya, yang betul adalah terbawa.
Pemakaian ir yang keliru. Pak RT mengkoordinir. Nah, ini ada dua kesalahan. Harusnya mengoordinasi ya. Ada dua kesalahan di situ. Padanan yang tidak serasi. Karena modal di bank terbatas sehingga tidak semua pengusaha lemah memperoleh kredit. Ini salah. Yang betul, karena modal di bank terbatas, tidak semua. Jadi kata karena dan sehingga itu gunakan salah satu. Karena modal bank terbatas, tidak semua pengusaha lemah memperoleh kredit. Atau modal di bank terbatas sehingga semua pengusaha lemah memperoleh kredit. Gunakan salah satu. Tadi juga pemakaian kata depan di, ke, daripada dan terhadap yang keliru. Putusan daripada pemerintah itu melegakan hati rakyat. Salah. Putusan pemerintah itu melegakan hati rakyat. Jadi kata daripada kita. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.